Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV, kita berjumpa di program Inframe MTA TV. Dan tentunya terkait donor darah MTA Masaran 5 Sragen di Dukuh Kedung Rejo, Desa Sidodasi, Masaran, Sragen. Saat ini kami telah terhubung dengan koresponden Saiful Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, silahkan Anda melaporkan kegiatan yang ada di situ. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di MTA Cabang Masaran 5, tepatnya Dukuh Kedung Rejo, Desa Sidodasi, Kabupaten Sragen. Saat ini sedang berjalan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh MTA Perwakilan Kabupaten Sragen, khususnya wilayah Masaran atau lingkup Masaran, yang saat ini kegiatan donor darah diikuti warga MTA dari cabang Masaran 1 sampai Masaran 6 plus masyarakat sekitar di Desa Sidoarjo, di Kedung Rejo khususnya. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, donor darah tetap dilaksanakan karena darah juga tidak bisa berhenti karena banyak warga yang tentunya masih banyak sekali membutuhkan darah, sehingga donor darah tetap berjalan walaupun bagaimana semestinya arahan dari kesehatan, tetap kita memperhatikan. Bisa kita lihat banyak sekali dari warga-warga di sekitar kita yang memakai masker, tetap mematuhi dari protokol kesehatan itu sendiri. Jadi kegiatan ini memang sangat penting sekali harus dilaksanakan dan tidak bisa berhenti. Oke, saat ini saya bersama dengan narasumber, yakni Bapak Dr. Andes Suwarno selaku Wakil Ketua PMI Kabupaten Sragen. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa simak bersama-sama tentang wawancara tentang kegiatan donor darah dan stok darah barangkali mungkin di PMI Sragen yang nantinya akan kita ketahui bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Pak Warno? Alhamdulillah sehat, salam sehat dan salam penuh barokah untuk pemirsa MTA TV di mana Anda berada. Ya. Masih kelihatan muda sekali nih Pak Warno nggih. Kemudian bagaimana kondisi stok darah di PMI ini Pak Warno? Stok darah di PMI saat ini agak longgar. Masalahnya kebetulan mulai tanggal 4 sampai kemarin itu ada donor darah berbarengan dengan Hari Koperasi ke-73. Di samping itu saudara-saudara MTA juga baru saja mengadakan donor darah di Pupuh 3 di Desa Karanganyar dan mendapat 100 lebih, sehingga stok darah hari ini 414 kantong. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kira-kira berapa darah untuk tiap harinya di Kabupaten Sragen, terutama di lingkup Kabupaten Sragen yang dibutuhkan kira-kira saja? Kadang-kadang sehari bisa saja sampai 10 sampai 50. Tapi kadang-kadang juga agak berkurang. Tapi yang besar kebutuhannya adalah kebutuhan yang diminta oleh RSUD yang ada di Kabupaten Sragen, yaitu RSUD Prionegoro. Di samping itu juga PMI Kabupaten Sragen juga mempunyai pos pelayanan darah di Kecamatan Gemolong yang melayani Rumah Sakit Umum Dr. Suratno, lalu Rumah Sakit Asalam, Rumah Sakit Yaksi. Ada 3 rumah sakit di sana dan rata-rata satu bulan sekitar 300 sampai 400 kantong. Kemudian apa langkah dari PMI dalam pemenuhan kebutuhan darah terutama di lingkup Sragen ini Pak? Untuk memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Sragen, PMI Kabupaten Sragen membuat jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi, antara lain dengan MTA. Yang kedua dengan pemuda-pemuda pencaksilat, perguruan setia hati dan lain-lain.
Lalu juga organisasi-organisasi yang lain, sehingga dengan demikian kebutuhan darah ini selalu terpenuhi, mengalir terus, sehingga pada saat pandemi 19 ini PMI Kabupaten Sragen belum pernah kehabisan darah. Jadi kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Ya. Berarti untuk sementara stok darah di PMI aman ya Pak ya ini Pak? Aman. Ya alhamdulillah. Kemudian ini kan di era pandemi COVID-19, apakah ini salah satu juga berkurang terutama untuk peminat atau pendonor darah terutama di lingkup Sragen Pak ini Pak? Pada awal-awalnya juga ada kesulitan ya. Misalkan dari saudara-saudara MTA yang biasanya rutin, wah ini agak berhenti dulu, soalnya ada larangan. Kita patuh dengan ketentuan pemerintah. Sehingga dengan demikian, dengan situasi new normal mulai 10 Juni, kebutuhan darah ini terpenuhi dengan bagus. Kita mematuhi protokol kesehatan agar apa yang diprogramkan pemerintah, masyarakat sehat berjalan, dan kegiatan kehidupan perekonomian masyarakat juga berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Artinya di tengah pandemi ini tetap bisa berjalan sebagaimana semestinya ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya Pak, bagaimana terutama peran organisasi dari organisasi yang ada di Sragen terhadap PMI dalam pemenuhan kebutuhan darah itu sendiri? Pada kesempatan yang bagus ini, pengurus PMI mengucapkan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mendonorkan darah dengan dari anggotanya yang terus berjalan terus, sehingga dengan demikian kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Sumbangan darah secara sukarela dari masyarakat inilah yang ikut menyehatkan masyarakat Sragen di dalam menghadapi berbagai macam penyakit yang dihadapinya. Kemudian tanggapan terhadap donor darah yang dilaksanakan MTA, khususnya MTA terhadap PMI, bagaimana selama ini yang terjadi? Untuk saudara-saudara MTA terus terang saja saya pasti tetap mengatakan MTA adalah lumbung darah bagi PMI Kabupaten Sragen. Mengapa? Karena ada kekurangan, kita bisa menghubungi langsung para pengurus. Misalkan ada kekurangan golongan darah A, mohon dicarikan para pendonor sukarela untuk yang mempunyai golongan darah A, sehingga kebutuhan pun juga terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk ini pengurus menyampaikan penghargaan dan setinggi-tingginya dukungan kepada PMI Sragen, sehingga PMI Sragen bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Semoga MTA berkembang, dirgahayu MTA sehingga berkembang terus, juga mendukung kegiatan donor darah untuk PMI Kabupaten Sragen. Ya. Artinya adalah memang MTA saat ini menjadi lumbung darah di lingkup Kabupaten Sragen dalam pemenuhan donor darah. Kemudian yang terakhir Pak Warno, untuk tips dan kisi-kisi, barangkali sebelum donor darah apa yang harus dilakukan terutama untuk pendonor? Kurang lebih ya syarat atau kriteria lah yang perlu dilaksanakan lah untuk pendonor. Donor darah itu sebenarnya sama saja check up gratis. Mengapa? Saudara-saudara yang diambil darahnya itu sampai di laboratorium PMI Kabupaten Sragen akan diperiksa dengan reagen. Apakah darah itu bebas dari bakteri HIV, lalu bakteri hepatitis, dan yang satu lagi adalah bakteri penyakit kelamin yang namanya sifilis. Apabila tiga-tiganya tidak ada, berarti darah itu sehat untuk diberikan kepada para pasien. Dan selama pendonor tidak dipanggil ke Kabupaten Sragen, berarti pendonor itu sehat. Nah, untuk menyiapkan donor darah agar tidak banyak yang gagal, yang pertama jangan minum obat 3 hari sebelumnya. Lalu istirahat yang baik agar tensinya normal, AB-nya normal, sehingga dengan demikian betul-betul niat menyumbangkan darah kepada siapa saja ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya memang donor darah ini sangat menyehatkan, check up gratis ya Pak ya. Ya, demikianlah untuk wawancara dengan beliau Dr. Andes Suwarno selaku ketua Wakil Ketua PMI Kabupaten Sragen ya. Ya demikian yang dapat kami laporkan untuk Inframe pagi hari ini.
Koresponden Saiful Ahmad, kameramen Muhammad Anwar melaporkan kembali ke studio rekan Rahma. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Saiful Ahmad. Baik pemirsa, demikian tadi program Inframe MTA TV dari Masaran Sragen. Rahma Latifah dan kru yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.